I can't hear you. Aye, Captain. Oh. Jadi di video kali ini saya akan mengajak teman-teman saya untuk mereview materi sejarah Indo tentang sejarah berdirinya VOC di Indonesia. Mari simak video ini. Tahukah kamu perusahaan dagang paling besar yang ada dalam sejarah yang pernah ada? Jawabannya adalah VOC. VOC lahir ketika Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 dan langsung mendirikan perusahaan dagang. Terjadi persaingan dagang yang ketat antar pedagang Belanda. Hal ini ditengarai dengan harga rempah-rempah yang semakin merosot di Eropa. Hal itu semakin mendukung berdirinya VOC secara resmi pada tanggal 20 Maret 1602. Selain itu, VOC juga mendirikan markas-markas yang besar seperti di kota Batavia, Banten, Maluku, dan Kepulauan Banda. Tahukah kamu, VOC juga melakukan monopoli perdagangan dengan cara yang kejam dan sadis, seperti melakukan pemerasan, pembunuhan massal, dan bahkan tidak segan-segan untuk melukai warga pribumi. Apa yang kalian ketahui tentang motif serta tujuan pendirian VOC? Jadi, motif pendirian VOC itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu menyaingi perusahaan dagang Inggris di India, yaitu EIC. Yang kedua ada menguasai pelabuhan serta kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga yaitu melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Selain itu, pada awalnya VOC belum memiliki kelebihan dari segi modal, kapal, personel, dan juga persenjataan dibanding konjungsi-konjungsi dagang bangsa Eropa lainnya. A few moments later. Dari demikian, VOC memiliki satu kelebihan yang sangat menguntungkan bagi perkembangannya. Tahukah kalian hak-hak istimewa yang dimiliki VOC? Berikut beberapa hak-hak istimewa VOC. Yang pertama, hak monopoli perdagangan, hak membentuk angkatan perang sendiri, hak melakukan peperangan, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, hak mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, hak mendirikan benteng, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, hak memerintah di negara jajahan, dan hak menjalankan kekuasaan kehakiman. A few inches later. Jadi apa nih dampak positif dari monopoli perdagangan di Nusantara? Ada 4, yaitu yang pertama, bangsa asing yaitu Eropa, Asia, dan juga Timur Tengah yang melakukan kegiatan perdagangan di Nusantara. Akibatnya, aktivitas dagang menjadi semakin ramai. Yang kedua, yaitu pedagang pribumi memperoleh informasi hasil rempah-rempah yang laku di pasar internasional. Yang ketiga, yaitu selain itu, mereka juga lebih mengetahui tata cara berdagang. Yang terakhir, yaitu yang keempat, ada perdagangan pribumi melakukan hubungan dengan bangsa lain. Dampak negatif monopoli perdagangan itu ada beberapa ya. Pertama itu adalah rakyat harus menjual hasil rempah-rempah kepada pihak VOC. Selanjutnya pendapatan menurun karena harga ditentukan oleh VOC. Yang ketiga, menurunnya jumlah penduduk disebabkan karena pembantaian massal, penderitaan fisik atau kelelahan karena bekerja terlalu keras. Yang kelima, produksi padi menurun karena tanaman ini tidak laku di pasar internasional sebab lainnya gagal panen. Terakhir yaitu adalah dampak lainnya menjadikan rakyat kelaparan dan kematian. Dampak kegiatan monopoli perdagangan ini yang dilakukan oleh VOC di Indonesia atau Nusantara saat itu memang lebih condong ke sisi negatif. Bisa dibilang kebanyakan dampak buruknya. Namun di sisi lain ada juga dampak positif yang dapat dipetik dan diambil pelajarannya. 2 hours later.
Pada pertemuan selanjutnya, FOC mengalami kemunduran tepat pada tanggal 1 Januari 1800 hasil Belanda ini secara resmi dibubarkan. Beberapa sebab yang melatar belakangi pembubaran FOC antara lain, yang pertama, kerugian akibat adanya peperangan dan pemberontakan. Kedua, pengeluaran gaji karyawan semakin meningkat. Yang ketiga, banyak pegawai FOC melakukan korupsi. Dan yang terakhir, adanya persaingan dari bangsa lain seperti Prancis dan Belanda. One eternity later. Di akhir video, saya akan menjelaskan pembubaran VOC, di mana VOC kemudian meninggalkan banyak hutang yang jumlahnya sekitar 136,7 juta. Besar banget kan? Tapi si dagang ini meninggalkan kekayaan cukup banyak, berupa bangunan seperti benteng, markas dagang, dan kapal. Namun, semua aset tersebut dialihkan kepada pemerintahan Belanda, yang kemudian di hari-hari berikutnya Nusantara mengalami penjajahan oleh pemerintahan Belanda.